2024 banyak sekali pembaharuan tentang kebijakan TikTok Affiliate. Sehingga kita yang baru mulai ataupun yang udah terjun harus lebih berhati-hati kalau misalkan kita mau mempromosikan produk di TikTok Affiliate. Pembahasannya di video ini dari mulai kita bisa mendapatkan komisi di luar platform TikTok plus pembahasan tentang yang lagi rame sekarang yaitu akun resmi dan akun pemasaran. Ternyata ada perbedaannya untuk yang mau daftar sebagai affiliate di bulan November. Semuanya akan saya bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja kita bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya pengen sharing tentang informasi yang cukup lumayan penting buat teman-teman yang belum tahu tentang kebijakan terbaru atau mungkin bisa dibilangnya perubahan ya. Perubahan kebijakan yang lagi ramai sekarang tentang TikTok Affiliate. Dan video ini sangat cocok buat teman-teman yang baru mulai pengen dapetin penghasilan dari internet melalui jalur TikTok Affiliate. Atau yang udah lama vakum terus pengen aktif lagi, kira-kira kebijakan sekarang kayak gimana. Terus mungkin teman-teman juga bertanya apakah masih menguntungkan ataupun enggak di TikTok Affiliate. Nah, kita langsung aja mulai bahas teman-teman ya. Ini kita ngomongin dulu untuk yang baru pertama kali daftar. Mungkin kalian bertanya kira-kira syarat menjadi seorang affiliate TikTok itu apa saja? Sebetulnya simpel ya, tembusin 1000 follower itu dulu. Tapi sekarang jauh lebih ringan. Kita cukup tembusin 600 follower aja udah bisa dapet yang namanya fitur keranjang kuning ataupun fitur showcase yang ada di akun affiliate kita. Dan itu ya salah satu syaratnya teman-teman ya, harus tembus dulu segitu untuk bisa mendapatkan yang namanya keranjang kuning. Ada cara alternatif, kalian itu bisa menautkan yang namanya itu akun TikTok kalian yang masih 0 follower ke TikTok seller dengan menautkannya itu ke akun resmi. Nah, di sini saya pengen bahas di akhir video tentang akun resmi ya. Dan di situ kalian udah bisa dapat yang namanya fitur keranjang kuning ataupun showcase akun TikTok affiliate-nya sehingga teman-teman bisa berjualan. Cuma minusnya kalau misalkan teman-teman menautkan akun TikTok-nya ke akun resmi itu nggak bakalan muncul produknya di akun TikTok-nya ataupun teman-teman itu nggak bakalan bisa lihat ya. Kira-kira yang udah kita tambahkan ini produk apa aja ya? Nah, itu nggak bakal bisa lihat kalau misalkan kita tautkan ke akun resminya. Tapi untuk masalah keranjang kuning muncul teman-teman ya, ataupun ketika orang itu ngelihat video kita terus ketika mereka ngeklik keranjang kuningnya itu masih bisa diarahkan ke produk yang kita promosikan ya. Cuma itu minusnya, kita nggak bakal bisa lihat produknya. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih aja mana yang lebih cocok. Tapi saran saya kalian bisa ikuti peraturan yang sudah disediakan TikTok, yaitu kita harus tembus di angka 600 follower. Nah, selama 600 follower ini kita masih bisa mendapatkan penghasilan apa enggak? Jawabannya masih bisa. Di poin yang kedua ini kita ngomongin tentang yang namanya itu sharing produk. Dulu itu nggak bisa ya, sharing produk terus dapat komisi nggak bisa, tapi sekarang udah bisa teman-teman ya. Jadi selama teman-teman ini bikin konten terus nggak bisa nautin keranjang kuning, kalian masih bisa copy link produk yang teman-teman promosikan terus langsung tempel di kolom komentar. Jadi ketika ada calon pembeli ataupun audiens yang nonton video teman-teman, mereka klik videonya terus mereka lihat komentarnya gitu kan, pasti penasaran ini komentarnya apa, terus teman-teman itu langsung arahkan si calon pembeli itu untuk klik link ini untuk beli barang yang ada di video tersebut. Ketika mereka klik, kita bisa dapat komisi. Nah, itu adalah cara ataupun alternatifnya kalau misalkan teman-teman pengen dapetin penghasilan dari TikTok dan belum tembus di angka 600 follower. Jadi masih dari nol aja gitu kan. Nah, mungkin sedikit saran dari saya ya, kalau misalkan teman-teman yang masih 0 follower terus pengen jadi seorang affiliate, selama proses untuk mendapatkan 600 follower itu harus bikin konten apa? Mungkin ada sedikit bocoran dari saya. Kalau misalkan teman-teman yang pengen fokusnya di kategori aksesoris HP, nah, yang pertama mungkin bisa bahas dulu kayak semacam tutorial install aplikasi ataupun pembahasan cara merawat HP dan lain-lain. Sehingga nanti pas udah 600 follower, terus followernya itu kebanyakan yang suka dengan modifikasi HP ataupun yang lain, ketika kita mempromosikan produk yang berhubungan dengan HP itu jauh lebih mudah. Jadi nanti ada beberapa orang yang bakalan beli produk yang teman-teman promosikan. Jadi intinya relate ya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita ngomongin tentang masalah konten. Mungkin kalian tahu tentang masalah konten di TikTok Affiliate sampai sekarang, yaitu permasalahannya di 200 view, mentok di angka 200 view, 100 view, 50 view, dan itu biasanya kita bikin males ya, bikin konten. Dianggapnya ini kena shadow ban dan lain-lain. Padahal kita tinggal lanjut aja bikin konten. Selama konten itu dapat like, dapat tontonan, berarti akun kita masih dibilang sehat. Kecuali kalau misalkan udah ada notifikasi pelanggaran. Nah, baru akunnya itu nggak sehat. Nah, di sini bukan tentang masalah 200 view-nya, tapi konsep bikin kontennya. Dulu untuk bikin konten, konsepnya itu bebas. Kita bisa
reupload, terus kita tinggal tautkan keranjang kuning, misalkan itu reupload dari Pidgin ya, itu aman dulu. Ataupun kita pakai konten SS-an, screenshot gitu, screenshot foto produk, terus kita tinggal tempel di videonya, terus kita tinggal upload, itu aman dulu. Tapi sekarang nggak bisa, kita harus bikin konten se-original mungkin. Nah, kalau misalkan bikin konten original itu pastinya aman teman-teman ya. Gak bakalan kena pelanggaran ataupun yang lain-lain. Yang pastinya kita pengen menghindari yang namanya pelanggaran TikTok yang entah kapan itu bisa dihapus ya, ataupun bisa hilang. Oke, jadi itu ya tentang masalah konten. Dan yang terakhir yang lagi ramai sekarang, yaitu kebijakan perubahan tentang akun resmi dan akun pemasaran. Buat yang belum tahu, mungkin akan saya coba jelaskan sedikit. Akun resmi dan akun pemasaran itu jauh berbeda. Berbedanya dari apa? Akun resmi sebetulnya ini dikhususkan buat seller yang pengen bikin toko, terus bikin akun TikTok. Sehingga akun TikToknya itu akan terhubung dengan tokonya. Nah, nanti mereka akan memunculkan produk hanya dari tokonya aja. Jadi bukan dari toko orang lain. Jadi pantas lah kalau misalkan itu dikhususkan buat seller, terus kita jadi seorang affiliate dan jalurnya mendaftarkan menjadi seorang seller ya teman-teman melalui akun resmi, itu produknya nggak muncul, wajar. Karena itu dikhususkan buat seller, paham kan? Nah, untuk akun pemasaran, ini jelas untuk affiliate, yang dimana kita bisa mendaftarkan sebagai affiliate, 0 follower, itu udah bisa dapat keranjang kuning ataupun showcase, dan produknya itu bisa muncul. Itu pun dulu sebelum TikToknya ditutup. Tapi setelah TikToknya dibuka, itu kita nggak bakalan bisa lagi. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman yang dimana ngelihat dari sebuah emailnya ya, email pertamanya kan itu nggak ada penjelasan bahwa kalau misalkan kita menautkan akun TikTok kita ke akun resmi, kita nggak bakalan dapat komisi. Jelas itu bikin kita nggak bisa tidur, ya kan? Apalagi yang dimana ada konten yang FYP, ada yang winning produk, terus akun kita itu masih tertaut dengan akun resmi. Pengen dicopot bingung, takutnya ketika kita daftarkan ke akun TikToknya ataupun ke aplikasi TikToknya itu nggak bakalan muncul. Ataupun yang masih punya pelanggaran, pengen dilepasin terus ditautkan ke aplikasi TikToknya, takut ada masalah. Pasti ada yang berpikir seperti itu. Dan banyak orang yang mengakali ataupun nyari informasi bagaimana cara biar akun kita itu aman. Nah, di sini di bagian yang kedua juga itu akun pemasaran itu ada dua pilihan ya. Yang pertama yang bisa di ACC akun affiliate-nya, dan satunya lagi yang nggak bisa di ACC teman-temannya. Itu untuk fitur akun pemasaran. Cuman kalau misalkan saya lihat catatan di bawahnya itu ada semacam persyaratan izin afiliasi gitu. Cuma untuk persyaratannya saya nggak tahu harus kayak gimana. Kalau misalkan kita mengikuti yang namanya persyaratan harus 600 follower, ya berarti harus tembus ke situ. Tapi mungkin ada cara yang lainnya, entah kayak gimana teman-teman, saya belum tahu. Dan di situ banyak sekali yang bahas tentang masalah akun pemasaran dan akun resmi. Sehingga datang email terbarunya dari TikToknya, yang dimana di situ menjelaskan kalau misalkan yang baru mulai bikin akunnya terus menautkan ke akun resmi, pas nanti 12 November itu nggak bakalan bisa lagi seperti sebelumnya. Paham nggak? Jadinya gini teman-teman ya. Dari tahun, misalkan tahun 2023 deh, kita udah nautin ke akun resmi, ya akun TikTok kita nih, udah nautin ke akun resmi. Anggaplah follower kita itu masih 500 selama 1 tahun. Tapi akunnya itu bagus, selalu ada penjualan setiap harinya, dan selalu ada yang namanya itu komisi. Nah, kalau misalkan dapat yang namanya notifikasi itu, terus tiba-tiba pas nanti 12 November, itu bermasalah apa enggak? Dari emailnya seharusnya ini nggak bermasalah teman-temannya, soalnya di situ dijelaskan bahwa untuk akun yang udah ditautkan itu aman aja. Kalau misalkan kita lihat dari emailnya ya, kurang lebihnya seperti itu untuk perkataannya ataupun untuk teksnya teman-teman ya. Sedangkan yang baru ini nggak bakalan bisa. Berarti yang baru ini kita harus pakai jalur yang kedua, kita data melalui akun pemasaran, dan satunya lagi kita harus jalur yang 600 follower. Cuman yang akun pemasaran itu kayak semacam mungkin ya kayak prom gitu, saya nggak tahu. Jadi izin untuk jadi seorang afiliasi dan dilihat dulu mungkin akunnya. Setelah itu kalau misalkan bagus, bisa masuk ke bagian akun pemasaran meskipun followernya belum nyentuh di angka 500 ataupun sekian. Saya belum tahu teman-teman ya, soalnya nggak ketahuan yang namanya syaratnya harus kayak gimana. Nah, cuman di sini kalau misalkan saya ambil sebuah kesimpulan, mungkin buat teman-teman yang akunnya tertaut dengan akun pemasaran dan akun resmi, nggak boleh dulu dicopot sih sebetulnya. Apalagi ada notifikasi seperti itu yang dimana peraturan tersebut ataupun kebijakan tersebut itu diberikan buat afiliator baru yang nanti 12 November daftar melalui jalur resmi akun TikTok sellernya. Nggak bakalan bisa dapat komisi lagi kayak gitu. Jadi udah pasti aman lah kalau misalkan kayak gitu teman-temannya. Cuma di sini kita usahakan harus tembusin dulu menurut saya ya, ini saran saya, tembusin sampai keinginan dari aplikasi TikToknya, yaitu misalkannya itu harus 600 follower ya. Ya, kalau misalkan akun TikTok affiliate kita udah 600 follower, terus harus ada yang namanya
pelepasan tautan, ya maka kita lepasin aja, terus abis itu kita tinggal tautkan ke aplikasi TikToknya, sehingga kita nggak was-was lagi. Nah, jadi itu teman-teman ya, kebijakan yang saya tahu dan informasi yang mungkin menurut saya penting buat share kepada teman-teman. Dan kalau misalkan kalian punya pendapat, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan mungkin itu saja di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.